Singkatnya, film ini akan bercerita tentang anggota polisi yang menyamar menjadi seorang tahanan untuk membongkar kasus pengedaran narkoba yang terjadi di Korea. Jadi bagaimana keseruan alurnya? Inilah The Merciless. Diperlihatkan di salah satu penjara Korea Selatan, para tahanan sedang melakukan tarung adu tampar sebagai hiburan di senggang waktu, sekaligus membuktikan siapa tahanan terkuat di sana. Salah satu tahanan yang ukurannya lebih langsing daripada tahanan lainnya menjadi sukarelawan dan ingin bertanding. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, cuma pemuda tersebut curang dan membuat seisi penjara jadi ricu dan kacau. Dia adalah Jo Hyun So. Dia merupakan tahanan baru di penjara tersebut. Jadi dia mencoba untuk mencari perhatian dengan kecurangannya tersebut. Jo menjadi sasaran dihajar oleh para tahanan lainnya. Cuman karena memang Jo ini lincah dan jago bela diri, Jo bisa menghindar dengan mudah dan menghajar balik orang yang menghajarnya. Sayangnya tak lama setelah itu aksinya diberhentikan oleh petugas. Melihat hal tersebut, Han Jae-ho yang merupakan salah satu tahanan di sana menjadi takjub sekaligus kagum terhadap Jo. Mr. Han ini adalah petinggi nomor 2 dari mafia yang ada di Korea Selatan. Dia adalah orang yang mengontrol rokok ganja dalam penjara. Petugas penjara di sana pun menjadi teman baiknya karena uang sogokan. Mr. Han juga punya anak buah tersendiri di penjara dan banyak orang yang segan terhadapnya. Pokoknya selama di penjara, Mr. Han ini mendapatkan banyak akses yang memudahkan hidupnya. Bahkan dapur di penjara tersebut merupakan tempat anak buahnya untuk memproduksi rokok dan ganja yang kemudian dijual ke para tahanan lainnya. Cuman tak berapa lama Kim Sun Han, yaitu petinggi mafia lainnya, datang dan masuk ke penjara juga dengan membawa para anak buahnya. Mr. Kim ini juga menggantikan kekuasaan dari Mr. Han. Ketika rombongan dari Mr. Kim melewat, semua orang menunduk dan bahkan memberikan ruang untuk bergerak. Kehadiran Mr. Kim ini juga sama mengontrol rokok dan ganja dalam penjara. Bahkan dapur yang biasa digunakan oleh Mr. Han pun ikut digunakannya. Mr. Han pun lalu mendekat ke Mr. Kim dan ingin melakukan negosiasi bisnis rokok dan ganjanya dengan keuntungan 50 dibanding 50. Cuman Mr. Kim menolaknya dan membuat Mr. Han menyatakan perang. Setelah itu Mr. Han pun mendapatkan kabar jika anak buahnya diamankan oleh petugas yang membuat Mr. Han segera pergi ke sana. Di sana ternyata Mr. Kim memberikan petugas lebih banyak uang daripada Mr. Han. Jadi sekarang Mr. Han ini tidak bisa berlaku seenaknya seperti dulu. Dan karena Mr. Han tidak terima, para petugas pun memukulinya dan membawanya ke ruang isolasi. Kini Mr. Kim menjadi ketua para tahanan yang baru dan menggantikan posisi dari Mr. Han. Setelah itu Mr. Han keluar dari ruang isolasinya. Dia berpapasan dengan Jo. Terus Jo melihat anak buah Mr. Kim membawa pisau dan berniat untuk membunuh Mr. Han dari belakang. Berniat untuk menyelamatkan Mr. Han, Jo segera menghentikan aksi tersebut. Setelah itu Jo datang ke sel tahanan milik Mr. Han, dan Mr. Han memberikan rokok sebagai imbalan karena sudah menyelamatkan nyawanya. Jo kemudian membuat rencana untuk Mr. Han. Jadi Mr. Han dan Jo ini datang ke ruang petugas untuk memperlihatkan foto di ponsel milik Mr. Han. Foto tersebut adalah Mr. Han yang sedang bersenang-senang dengan rokok dan ganja. Jadi intinya mereka mengancam kepala sipir untuk memberikan akses Mr. Han kembali di penjara. Dan jika tidak dituruti maka Jo akan mempublish foto tindakan Mr. Han tersebut kepada publik. Jadi ancaman itulah yang kini membuat kepala sipir terpaksa harus berpihak kepada Mr. Han daripada Mr. Kim. Mr. Han lalu menyekap Mr. Kim di dapur, lalu ia menyerang paha Mr. Kim dengan minyak panas yang membuat kulitnya melepuh. Mr. Han bertanya tentang alasan kenapa Mr. Kim ingin membunuhnya. Yang ternyata Mr. Kim ini mendapatkan perintah dari bos Mr. Han, yaitu Mr. Ko. Mr. Ko ini berjanji akan memberikan keuntungan 30% dari bisnisnya jika Mr. Kim dan anak buahnya bisa membunuh Mr. Han. Setengah tak percaya, Mr. Han lalu menyiram kembali Mr. Kim. Ia menyerang dari kepalanya yang membuat Mr. Kim berteriak kesakitan dan akhirnya Mr. Kim pun tewas. Jadi Mr. Ko ini adalah bos tertinggi dari Mr. Han. Jadi dia adalah pemilik bisnis ikan yang diimpor dari Rusia. Cuman ternyata ikan-ikan laut ini adalah kedok semata. Jadi sebenarnya Mr. Ko ini melakukan transaksi narkoba. Narkoba tersebut didapatkannya dari Rusia dengan menyelundupkannya melalui kotak penyimpanan ikan.
Sampai sekarang Mr. Ko ini masih diamati gerak-geriknya oleh kepolisian. Dan kini akhirnya Mr. Han pun kembali berkuasa. Ia bahkan melukai semua pasukan yang dimiliki oleh Mr. Kim. Joe lalu menawarkan diri untuk menjadi anggota geng kepada Mr. Han saat ia keluar dari penjara nanti. Tapi Mr. Han tidak memberikan tanggapannya sama sekali. Joe kini semakin jadi dekat dengan Mr. Han dan anak buahnya. Mereka berdua seperti menemukan teman yang sepaham di penjara tersebut. Hidup selama 2 tahun di penjara akhirnya berlalu. Joe tinggal menunggu 1 tahun terakhirnya agar ia bisa keluar dari sana. Cuman tiba-tiba ibunya Joe ini meninggal ditabrak mobil dan Joe mendapatkan kabar itu. Permintaan untuk keluar dari penjara 1 hari saja untuk melihat ibunya ditolak. Jadi Joe cuma bisa meronta dalam kesedihan. Mr. Han mencoba untuk menenangkannya, tetapi rasa amarah Joe tidak bisa terkendali dan akhirnya mereka berdua berkelahi. Esoknya Joe mendapatkan surat izin untuk keluar dari penjara. Tapi surat izin tersebut bukanlah dari kepolisian, melainkan karena Mr. Han yang menyogok petugas. Satu hari Joe akhirnya bisa keluar dari penjara dan melihat jasad ibunya untuk terakhir kalinya. Sekembalinya dari penjara, Mr. Han dan anak buah lainnya menyambut Joe. Bicara secara empat mata, Mr. Han lalu membalikan penawarannya untuk Joe agar setelah keluar dari penjara ini, Joe bisa bekerja dengannya dan menjadi anggota gengnya. Tetapi di sini Joe pun mengakui bahwa dia adalah polisi. Tentu saja Mr. Han setengah tidak percaya, tapi Joe bilang kalau dia tidak akan berbohong lagi kepada Mr. Han. Jadi ceritanya itu seperti ini. Jadi pada saat melihat iklan jualan iklan dari Mr. Ko, polisi mulai mencurigai kemungkinan besar bisnis Mr. Ko ini adalah pengedar narkoba. Cuman mereka tidak ingin menangkap Mr. Ko secara besar-besaran karena buktinya tidak begitu kuat. Mereka juga tidak ingin membuat hubungan Korea dan Rusia menjadi buruk. Dan akhirnya polisi pun melakukan tindakan. Mereka mendapatkan informasi mengenai salah satu anak buah dari Mr. Ko yang ada di penjara, yaitu Mr. Han. Jadi para polisi ini akan mengirimkan anggota mereka ke penjara agar mengetahui apa saja rencana dari Mr. Ko selanjutnya. Selain itu, tujuan dari rencana tersebut adalah untuk menemukan bukti dari bisnis narkoba dan menyelamatkan hubungan Rusia dan Korea. Sebagai pemimpin dari operasi penyelidikan tersebut, Inspektur John memilih Joe sebagai anggota polisi yang terpilih untuk melakukan penyamaran tersebut. Jadi Joe ini akan masuk penjara dalam waktu kurun 3 tahun ke depan. Awalnya Joe menolak karena ibunya tinggal sendirian dan mengalami sakit ginjal. Tapi karena inspektur akan mencari ginjal dan menanggung semua biaya operasi ibunya, maka Joe menerima tawaran tersebut. Mereka kemudian menyusun skenario ketika Joe dalam penjara. Dan untung saja di penjara Joe berhasil membuat Mr. Han percaya kepadanya. Setelah mendapatkan kabar jika ibunya meninggal ketabrak mobil, Joe ini meminta izin kepada Inspektur John untuk keluar dari penjara. Cuman permintaan tersebut tidak dikabulkan. Dan sekarang karena Mr. Han adalah orang yang sudah berbaik hati mengizinkannya keluar dari penjara untuk melihat ibunya. Jadi Joe lebih percaya kepada Mr. Han daripada kepolisian. Karena itulah Joe mengaku kepada Mr. Han jika dia adalah polisi. Jadi sekarang Mr. Han bilang, kalau keluar dari penjara nanti, Joe akan bergabung menjadi salah satu bagian dari mafianya. Singkat ceritanya, Mr. Han pun keluar dari penjara. Mr. Han pun menceritakan semuanya kepada Byung-ga, apa saja yang terjadi di penjara. Byung-ga ini adalah petinggi mafia nomor 3. Jadi urutannya mafia itu pertama adalah Mr. Ko, yang kedua adalah Mr. Han, dan yang ketiga adalah Byung-ga. Dan Byung-ga ini adalah sepupu dari Mr. Ko. Pada waktu itu Byung-ga tidak percaya untuk merekrut Joe menjadi anggota mereka karena Joe ini adalah polisi. Sedangkan kegiatan bisnis mereka adalah tindakan ilegal. Tapi Mr. Han percaya jika Joe ini adalah orang yang baik dan tidak akan melaporkan mereka. 3 tahun berlalu dalam penjara, Joe akhirnya keluar dari penjara. Ia bahkan dijemput oleh Mr. Han dan rombongan lainnya. Keluarnya Joe dari penjara tersebut disambut dengan konvoi mobil elegan dengan ala-ala mafia pada umumnya. Mr. Han membawa Joe untuk ikut makan malam bersama dengan para anggota geng lainnya. Setelah keluar dari penjara, Joe menikmati hidupnya dengan bermain bersama dengan anggota lainnya. Sementara itu, Mr. Ko berdebat dan tidak percaya jika kematian dari Mr. Kim karena serangan jantung. Mr. Ko ini sebenarnya ingin membunuh Mr. Han. Karena menurutnya Mr. Han ini ingin menguasai bisnisnya. Hal itulah yang membuat Mr. Ko meminta bantuan dari Mr. Kim, yaitu gangster mafia lain. Tapi menurut Byung-ga, kematian Mr. Kim ini murni dari serangan jantung. Padahal Mr. Han juga berbohong kepada Byung-ga.
Esoknya saat mengunjungi makam dari ibu Jo, Jo tiba-tiba disekap dan ia pun dibawa ke sebuah tempat dan ditanyai mengenai Mr. Han. Ia dipukul dan disiram bensin, dan ternyata yang menyekapnya adalah Inspektur John dan juga anggota kepolisian lainnya. Jadi Joe ini cuma dites saat itu. Tak hanya mengetahui lokasi keberadaan Joe, polisi juga mengetahui jika Mr. Ko sedang melakukan rencana untuk melakukan transaksi jenis baru. Jadi karena memang sebagai anggota kepolisian, Joe mendapatkan misi tersebut. Disinilah Joe mempertanyakan siapa orang yang menabrak ibunya. Cuman kasus tersebut ternyata belum selesai. Jadi masih dalam proses penyelidikan. Sejak lokasi dan percakapan diketahui, Joe jadi sadar kalau selama ini ternyata ia dimata-matai sejak keluar dari penjara. Dia disadap menggunakan jam tangannya dan tahu keberadaan Joe saat ini dari jam tangannya itu juga. Karena tidak ingin disadap lagi untuk tugas selanjutnya, Joe mengajar salah satu partner Mr. Ko yang tidak ingin memenuhi permintaan dengan menggunakan jam tangan dan menghancurkannya. Setelah misi dari Mr. Ko itu, Mr. Ko sangat kagum dengan Joe dan dia sekarang menjadi orang kepercayaan si mafia tersebut. Mr. Han dan Joe kemudian datang di salah satu klub malam untuk menemui Mr. Greg, yaitu adalah orang perwakilan dari Rusia yang bertanggung jawab atas bisnis narkoba yang berhubungan dengan mafia dari Mr. Ko ini. Selagi Mr. Han menemui Greg, Joe pergi keluar karena ingin buang air, tapi Joe malah bertemu dengan teman polisinya. Petugas polisi itu memberikan jam baru untuk Joe agar polisi bisa melacak dan mengetahui obrolan dari Joe dan anggota mafia lainnya. Cuman tiba-tiba Mr. Han muncul yang membuat Joe menonjok polisi tersebut agar tidak ketahuan. Mr. Han yang membela Joe ikut menghajar polisi itu yang membuat dia menghentikannya. Hal itulah yang membuat Mr. Han curiga, tapi si Joe sebenarnya tidak mengambil jam itu. Jadi ketika mereka balik lagi ke klub dan berada di lift berdua, Mr. Han langsung memeriksa tubuh Joe, tapi Mr. Han tidak menemukan apa-apa di tubuh Joe. Mr. Han lalu mengajak Joe ke sebuah tempat dan di sana mereka bercerita banyak hal, terutama ketika Mr. Han dikhianati oleh Mr. Ko. Padahal Mr. Han ini sudah bekerja selama 20 tahun untuk Mr. Ko. Jadi untuk sekarang tidak ada orang yang bisa dipercayai oleh Mr. Han. Joe terus bilang jika dia tidak akan memaksa Mr. Han untuk mempercayainya. Cuman Joe selalu percaya kepada Mr. Han. Keesokan harinya Joe menemui Inspektur John dan meninggalkan lokasi tempat transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh mafia. Setelah itu hari di mana transaksi besar-besaran narkoba dengan berat 50 kilo pun terjadi. Joe menjadi deg-degan sekaligus takut. Lokasi transaksi tersebut berada di kapal dan tak lama setelah itu polisi pun datang untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi ternyata yang ditemukan oleh kepolisian bukanlah narkoba melainkan peralatan seks. Dan pada akhirnya polisi pun gagal dalam menjalankan tugasnya untuk mengungkap kasus penyelundupan dan transaksi narkoba. Какие игрушки, детка? 존경하는 전 팀장님. Mereka tidak menemukan bukti yang cukup kuat, sedangkan di sisi lain di tengah laut, Joe berada di kapal kecilnya. Dan tak lama setelah itu narkoba pun muncul dari sana. Transaksi yang ada di kapal tersebut hanyalah umpan untuk polisi agar transaksi narkoba yang asli tidak ketahuan. Narkoba itu muncul karena mereka menggunakan larutan garam. Jadi jika waktunya tepat, narkoba tersebut bisa muncul ke permukaan. Orang yang merencanakan semua itu adalah Joe itu sendiri. Joe ini berkhianat kepada kepolisian, mungkin karena kepolisian tidak menjaga ibunya, dan sampai sekarang tidak bisa mengungkap kasus kematian ibunya tersebut. Setelah mengecek narkoba yang diterima adalah asli, mereka lalu bersulang dan kemudian Mr. Ko ini dibunuh oleh Mr. Han. Byung-ga juga ikut mengkhianati Mr. Ko dan sekarang ia menjadi kaki tangan dari Mr. Han. Mr. Han juga membunuh semua pengikut dari Mr. Ko dan kini ia menjadi petinggi mafia tersebut. Esoknya Joe juga meminta Mr. Han untuk menembak sehingga ia bisa menjadi alasan untuk melapor kepada kepolisian. Setelah mendapatkan jahitan pada lukanya, Joe kemudian menghadapi Inspektur John. Cuma ternyata Inspektur John ini tahu jika Joe sudah berkhianat kepada polisi. Jadi dengan terpaksa ketika berhadapan dengan Joe, Inspektur John menampilkan video CCTV pembunuhan ibunya. Joe saat itu cuma bisa menangis dan orang yang menabrak ibunya Joe adalah Mr. Han. Sebenarnya di sini itu agak membingungkan, soalnya waktu kejadian ibunya Joe meninggal, Mr. Han ini kan masih di penjara. Jadi kemungkinan besar Mr. Han ini menyogok petugas penjara untuk keluar dari penjara selama 1 hari, kemudian membunuh ibunya Joe. Ya mungkin begitulah kejadiannya.
Nah sekarang aku coba untuk flashback lagi ke masa mereka di penjara. Jadi selama di penjara, Mr. Han sering didatangi oleh Byung-ga, di mana ia mempertanyakan kematian dari Mr. Kim. Mr. Han mengaku jika kematian Mr. Kim adalah serangan jantung, padahal Mr. Kim dibunuh oleh Mr. Han. Dengan bantuan Byung-ga pula, Mr. Han mendapatkan informasi mengenai Jo Hyun-soo yang merupakan anggota kepolisian. Byung-ga ini mendapatkan foto dari salah satu pelacurnya. Jadi di belakang foto tersebut adalah Inspektur John, Jo, dan kepolisian lainnya yang sedang berngopi bareng. Tapi Mr. Han ini tidak percaya, terlebih lagi setelah banyak hal yang dilakukan oleh Jo untuk menyelamatkan nyawa dari Mr. Han waktu lalu. Mr. Han meminta Byung-ga untuk menghapus foto tersebut dan kemudian berencana untuk membuat Jo berada di pihaknya. Tapi jika rencana tersebut gagal, ia akan membunuh Jo. Rencana Mr. Han ini adalah membunuh ibunya Jo. Ia menabrak ibunya Jo dengan truk yang akhirnya tewas. Setelah itu Mr. Han menyogok petugas penjara untuk mengizinkan Jo keluar dari penjara dan melihat jasad ibunya untuk terakhir kalinya. Yang mana Inspektur John ini tidak mau menerbitkan surat izin tersebut. Karena dari situlah Mr. Han pun mendapatkan loyalitas dari Jo. Tapi selama ini Jo tidak tahu jika yang membunuh ibunya adalah Mr. Han. Sampai akhirnya video tersebut membukakan kebutaan mata Jo selama ini. Yang ternyata percaya kepada orang yang salah. Esoknya ketika para anggota geng berkumpul dan menjamu Mr. Han sebagai ketua baru, Mr. Han lalu mendapatkan telepon dari Jo yang mengatakan jika kepolisian akan menginvestigasi mereka. Jadi di sini Jo mengaku kalau dia dijebak dan ada orang dari geng mafia tersebut yang mengetahui identitas Jo yang sebenarnya sebagai anggota kepolisian. Jadi mereka harus melakukan pertukaran Jo dengan narkoba di Rusia. Nah di sini Mr. Han menduga jika orang yang menjebak Jo ini adalah Byung-ga. Karena dari awal cuma dia yang tahu kalau Jo ini adalah polisi. Dan dari awal juga dia memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap Jo. Telepon tersebut merupakan jebakan dari kepolisian. Jo tahu jika Mr. Han ini adalah orang yang percaya kepadanya. Jadi dia akan memenuhi pertukaran tersebut. Pada malam harinya Byung-ga dipanggil oleh Mr. Han. Selagi menunggu kedatangan dari Mr. Han, Byung-ga ini duduk di kursi meja dari Mr. Han. Seolah-olah dialah penguasanya. Dan tak lama setelah itu Mr. Han datang. Ia langsung menghajar Byung-ga sampai mati tanpa belas kasihan. Selain itu Mr. Han juga menyiapkan semua narkoba dan ia juga akan datang sendirian untuk menebus Jo. Mereka akhirnya bertemu dan di sana banyak keanehan yang dilihat oleh Mr. Han. Jadi dia tahu kalau sekarang dia lagi dijebak oleh Jo. Lalu mengatakan jika Mr. Han ini hidup bukan untuk bisnis, melainkan hidup untuk orang yang tidak dia sukai. Mulai dari kompetitor bisnisnya Mr. Ko, hingga Byung-ga orang yang cukup setia dengannya, dan bahkan membunuh ibunya Jo. Mr. Han pun lalu mengarahkan pistolnya ke Jo. Mereka berdua pun kehilangan kepercayaannya satu sama lain. Cuman Mr. Han ini tidak ingin menembak Jo. Ia tidak bisa melakukannya karena menurutnya Jo ini sudah memiliki ikatan keluarga yang kuat dengannya. Mungkin karena dulunya Jo ini menyelamatkannya agar tidak dibunuh oleh anak dari Mr. Kim saat di penjara. Polisi pun akhirnya ikut masuk ke dalam gedung dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Niat ingin membantu kepolisian, Jo ini malah tidak dipercayai. Jadi dia dan salah satu anggota rekan polisi akhirnya bertarung dan Mr. Han datang untuk menyelamatkan Jo. Lalu meminta Mr. Han untuk membunuhnya biar semuanya selesai. Cuman Mr. Han masih membiarkan Jo hidup dan hanya menembak telinganya saja. 했어요. 내가 앞으로는 형 엄청 출세했네. Mr. Han lalu berjalan pergi dengan tangisan dan ingatan tentang dirinya bersama dengan Jo selama di penjara. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba dia ditabrak oleh Inspektur John. Inspektur kemudian mengambil kunci mobil di tubuh Mr. Han yang sudah semakin sekarat. Lalu ia memeriksa narkoba yang masih utuh di mobilnya Mr. Han. Berharap berhasil, ternyata Jo datang dan ia malah menembak Inspektur John. Jo lalu mendekat ke Mr. Han dan lalu memberikan pistol ke Mr. Han agar sidik jari dari Mr. Han pun menempel di sana. Setelah itu Jo juga membunuhnya dengan menutup rapat hidung Mr. Han.
Satu-satunya orang yang selamat di tempat itu adalah Joe itu sendiri. Joe sekarang menatap langit. Mungkin ia membayangkan bagaimana nasibnya ke depan. Sebagai ketua mafia kah atau sebagai menjadi polisi kembali. Dan kemudian film pun tamat. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kali ini. Terima kasih bagi kalian sudah menonton sampai habis. See you next time. Tunggu untuk video-video selanjutnya.